Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada tulisan menarik dari Lora Muhammad Ismail Al-Khalili, yaitu Lora Bangkalan, salah satu keturunan daripada Syekhona Khalil Bangkalan ya. Jadi dengan judul "Bagi saya Kiai Imaduddin Utsman sudah game over". Saya coba melihat kepada Facebooknya, kok nggak ada, sudah mungkin dihapus mungkin ya. Tapi tulisan ini sudah beredar di media sosial WA. Jadi sudah mungkin ada teman-teman yang sudah ngopi link itu, dan atau tulisan daripada Lora Ismail ini sudah di share ke media sosial WhatsApp, sehingga meskipun di Facebook beliau sudah dihapus, atau kalau nggak dihapus mungkin karena saya nggak berteman sehingga saya tidak bisa menemukan di Facebook ini, sudah nggak ada, dihapus seperti keterangannya begitu. Nah, jadi komentarnya Lora Ismail ini teman-teman terhadap kajian Kiai Imaduddin, jadi beliau itu punya kesimpulan bahwasannya Kiai Imaduddin itu sudah game over. Artinya penelitian Kiai Imaduddin Utsman itu sudah game over. Ya, menarik. Beliau ini nggak pernah komentar sih, sependek sepengetahuan saya. Beliau secara sore nggak pernah berkomentar di media sosial, tapi pernah berkomentar agar tidak boleh nggak usah ikut kita yang sepeda ontel, nggak perlu ikut sepeda ontel nabrak ke kereta api, begitulah komentarnya waktu beliau hadir di haulnya Syekh Muzaki Sunan Batu Kolong. Nah, kembali kepada tulisannya Lora Ismail. Jadi kata Lora Ismail ini sejak awal sudah mengikuti perdebatan masalah nasab ini, dan beliau sudah membaca argumen-argumen atau dalil-dalil, hujah-hujah yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman, itu baik yang berbahasa Arab atau yang berbahasa Indonesia. Dan kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan Lora Ismail itu, katanya Lora Ismail, argumentasi atau dalil-dalil atau hujah-hujah yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman itu terkesan dipaksakan bahwasannya kajian-kajian Kiai Imad itu ilmiah. Padahal ini ya, saya membahasakan Lora Ismail, padahal menurut Lora Ismail itu hanya bersifat dhonni atau asumsi dari Kiai Imad itu sendiri. Contoh aja dari poin pertama dari tulisan Kiai Imad itu, kata beliau Lora Ismail ini mengatakan dalam kitabnya Kiai Imad, yaitu Al-Mawahib Al-Ladunniyah ya, di halaman ke-7, Kiai Imad kan mengatakan begini, bahwasannya Al-Imam Fakhrur Razi itu memastikan atau memutuskan bahwasannya anak-anak Ahmad bin Isa itu 3, dan dari 3 anak itu tidak ada yang bernama Ubaidillah. Nah, menurut Lora Ismail itu adalah pemahaman dari Kiai Imad terhadap kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang mengatakan bahwasannya putra Ahmad Al-Aba fa'aqibuhu min thalathati banin, punya keturunannya itu dari 3 orang.
Jadi ini masalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ya, bukan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jadi kalau sudah jumlah ismiyah seperti ini tuh bermakna hasr. Ini yang dipahami oleh Kiai Imaduddin Utsman ya. Tetapi argumen ini sudah dimentahkan oleh Habib Rumail Abbas Assegaf. Katanya ya ini Lora Ismail sudah manggil Habib, berarti memang beliau Habib teman-teman ya. Karena ada memang teman saya mengatakan beliau Habib, tapi lebih suka dipanggil Gus gitu. Gus Rumail Abbas. Jadi lebih suka dipanggil Gus meskipun beliau sebenarnya adalah Habib. Mungkin karena beliau itu ada yang mengatakan beliau Gus Durian. Jadi berarti ya beliau adalah pecinta Gus Dur mungkin dia. Ya ada juga yang mengatakan beliau liberal. Ya Allah alam, tapi saya suka dengan kajian-kajian Gus Rumail Abbas, saya suka. Beliau ilmiah, saya suka. Kalau saya kan cuman suka nimbrung aja, bukan siapa-siapa kalau saya. Nah, jadi katanya Lora Ismail sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu sudah dimentahkan bahwasanya secara ilmiah dan amaliyah bahwa kaidah nasab itu bukan kaidah paten itu. Jadi kaidah nasab itu bukan kaidah paten, itu bahasanya Habib Rumail Abbas. Sehingga ini dijadikan tolak ukur atau pegangan Lora Ismail untuk mengatakan bahwasanya penelitian Kemaluddin mengenai makna hasr dalam apa yang disampaikan oleh Al-Imam Fakhrur Razi dalam kitabnya Syujar Mubarakah itu tidak paten sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Habib Rumail Abbas. Jadi secara ilmiah amalia tidak paten begitu. Kenapa? Karena terbukti banyak contoh jumlah ismiyah dalam kitab itu yang ternyata tidak berfaedah hasr atau menafikan lainnya. Itu Lora Ismail seperti berat pemahamannya teman-teman. Jadi kata Lora Ismail seperti itu. Artinya memang banyak contoh jumlah ismiyah yang tidak bermakna hasr. Ya, tetapi kalau saya pahami teman-teman ya, beliau ini begini. Jadi kesannya Lora Ismail ini, Kiai Imad itu memaksakan dalil. Gitu. Saya pahamnya seperti itu ya, memaksakan dalil. Ya, kok bisa wong kaidah usul fikih itu dibuat untuk memahami teks dalam kitab nasab gitu. Itu. Jadi menurut Lora Ismail, Kiai Imad itu memaksakan kaidah usul fikih terhadap kitab nasab ya, dimana mungkin beliau memahami antara kaidah nasab dengan kaidah usul fikih. Ya, kaidah usul fikih ya, itu kan beda pakem, artinya punya pakem sendiri-sendiri ya. Sehingga kalau beliau tersenyum. Jadi Lora Ismail mengatakan saya tersenyum ketika melihat argumentasi Kiai Imad itu memaksakan kaidah usul fikih masuk kepada kaidah ilmu nasab. Di mana beliau juga menukil dari pernyataan Habib Mahdi Rojai, Sayyid Mahdi Rojai bahwasanya yang tidak disebut dalam sebuah kitab belum tentu itu menafikan yang tidak disebut tersebut, karena satu faktor jauh tempat, ada faktor eksternal yaitu sosial saat itu, dan juga faktor jarak yang jauh atau faktor karena ada ya peperangan saat itulah. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kesimpulan dari apa yang ditulis Lora Ismail ini ya, Kiai Imaduddin dan kawan-kawannya, entah siapa kawan-kawannya ini, apakah juga termasuk saya mungkin atau yang lain, tapi ya kalau saya bukan termasuk kawan-kawannya Kiai Imad ya mungkin ya. Nggak tahu juga ya. Jadi umum bahasanya beliau, Kiai Imad dan kawan-kawan dan YI muda dan beberapa muhibbinnya yang berdebat di media sosial itu nggak mewakili keluarga Wali Songo dengan para habaib,
Atau yang lebih besar lagi, tidak mewakili NU dengan Ba'alawi begitu. Hanya tim hore. Ya, menarik teman-teman ya. Apa yang beliau sampaikan ini. Nanti bisa kalian lihat sendiri ya di fanpage-nya Lora Ismail atau di akun Facebook-nya Lora Ismail. Karena kalau saya nggak bisa melihat, mungkin kan saya nggak berteman dengan beliau, atau memang mungkin sudah dihapus. Tapi di media sosial WA banyak beredar sudah. Demikian, kalau lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.